Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan mulai dengan KBM ya di semester 2 di tahun yang baru yaitu tahun 2021. Nah, adik-adik yang terkasih, ya di tengah situasi corona saat ini tentu ada berbagai macam cara ya agar kita bisa belajar. Nah, memang efeknya kita mau KBM tetap muka memang tidak bisa, tapi mungkin dengan cara lain, ya, sehingga ilmu-ilmu yang kita mau pelajari itu bisa kita ya mengetahui dan bisa kita pahami, atau materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru bukan saja pada saat KBM tatap muka, tapi juga bisa melalui sebuah video, bisa juga lewat KBM online yang melalui Classroom, bisa juga melalui YouTube, atau bisa juga melalui Zoom, bisa juga melalui WA. Tapi kali ini saya memberikan materi melalui video ini ya yang saya buat. Mungkin di satu saat mungkin kalau kalian bisa ya duduk dan saat belajar dengar penjelasan saya lewat video ini, silakan nonton dan pahami baik-baik apa yang saya jelaskan, dan apa yang saya jelaskan ini kalian yang mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa pahami materi-materi yang saya sampaikan. Oleh karena itu saya harapkan ya, pesan saya adik-adik ya tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ya. Kemudian juga harus selalu pakai masker dan juga selalu mencuci tangan. Tetapi satu hal yang perlu kalian harus lakukan dan juga yang kalian harus tidak lupakan adalah yang tidak Anda tidak lupakan itu berdoa. Ya, ingat di tengah situasi kita saat ini ya, di tengah krisis, di tengah masalah yang kita hadapi, di tengah virus yang kita hadapi, kekuatan kita hanya adalah satu, yaitu melalui doa. Jangan lupa berdoa, jangan lupa Tuhan. Ya. Segala persoalan kalian harus selalu ya pasrahkan, ya sampaikan kepada Tuhan. Ya. Mintalah bantuan kepada Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan, agar apa yang kalian alami, agar apa yang kalian ya cita-citakan bisa tercapai. Ya, jadi untuk materi kali ini ya di tengah situasi corona kita akan pelajari atau kita akan pelajari tentang kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman, ya. Kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman, ya. Dalam gereja Katolik ya sumber iman itu ada tiga, ya ada tiga, yaitu kitab suci yang pertama, kemudian ya yang kedua adalah tradisi, dan juga yang ketiga adalah ajaran-ajaran bapak-bapak gereja. Jadi ada tiga sumber iman di dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah kitab suci, kemudian tradisi, ya, kemudian yang ketiga ajaran bapak-bapak gereja atau yang disebut dengan magisterium gereja, ya, ajaran para bapak-bapak gereja, ajaran bapak-bapak paus, ya, ajaran bapak uskup, itulah yang juga menjadi sumber iman. Tapi semuanya itu bersumber dari satu, yaitu kitab suci. Nah, oke, adik-adik, ini adalah bahan semester 2, materi semester 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada kitab suci dan tradisi bab 1 atau bagian pertama. Nah, pada bagian pertama ini ada beberapa subpokok bahasan yang kita pelajari, yaitu pertama tentang kitab suci Perjanjian Lama,
kemudian kitab suci perjanjian baru, kemudian tradisi di dalam gereja. Kemudian juga nanti bagian kedua kita akan belajar juga tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Ini bagian kedua. Jadi ada beberapa sub pembahasan yang kita akan pelajari juga. Yang pertama tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Kemudian Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, bagian ketiga juga adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ini bagian ketiga. Kemudian kita juga akan pelajari tentang sengsara. Pembahasan pertama tentang sengsara dan wafat Yesus. Kemudian kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena itu, inilah ya kita mulai dengan materi-materi ini, dan saya harap kalian tetap belajar, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, ya, harus selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang kitab suci dan tradisi. Nah, adik-adik, pada video kali ini saya minta ketika kalian bisa menuliskan di dalam buku tugas kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya tampilkan pada video ini, dan saya minta kalian bisa mengerjakan tugas-tugas itu dan mengirimkan kepada saya melalui WA pribadi, ya. Kirim melalui WA pribadi, tulis nama lengkap dan jawaban kalian tentang yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video. Nah, sekarang kita lihat ya. Dalam pemahaman kalian ketika kalian melihat kitab suci. Kalau kita lihat kitab suci adalah sebuah buku, ya, buku. Nah, kitab suci adalah sebuah buku, tentu berbeda dengan buku-buku yang lain. Ada keistimewaan daripada buku-buku yang lain. Yaitu apa? Keistimewaan dari buku-buku lain adalah bahwa kitab suci merupakan kitab yang berisikan tentang firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, dan juga perintah dan larangan dari Tuhan. Ya. Ini adalah buku sumber iman, ya. Buku sumber iman kita, baik Kristen, Protestan maupun Katolik. Kita ini adalah memiliki buku yang sama sebagai sumber iman. Oleh karena itu, coba kita lihat, ya. Coba kita lihat tentang kitab suci. Ya, kita fokus dulu pokok pembahasannya itu kitab suci perjanjian lama, kitab suci perjanjian baru, dan tradisi. Sekarang kita lihat tentang, ya, ini pertanyaan pretest, dan tugas ini coba dikerjakan dan dikirim melalui WA group, ya. Nah, ini tugas, ya. Ini nanti ketika Anda menonton video ini, coba kalian pertanyaan pertama adalah jelaskan yang dimaksud Alkitab menurut pemahamanmu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, apa itu kitab suci yang menurut engkau pahami, bukan menurut orang lain, tetapi yang engkau mengerti, yang engkau pahami secara pribadi. Kemudian, tentu Alkitab yang kita pegang juga ada perbedaan antara gereja Kristen dan juga gereja Protestan. Ya, gereja Protestan dan gereja Katolik, ya. Ada perbedaan. Nah, coba sekalian kalian bisa cek, atau yang kedua itu Anda mencari apa perbedaan Alkitab, agama Kristen, dan agama Katolik. Walaupun satu Alkitab, tetapi tentu ada beberapa perbedaan. Kemudian,
Ya, bukan sebutkan tetapi apa kegunaan dari Alkitab? Ya, apa kegunaan dari Alkitab? Atau juga yang berikut juga, apa manfaat kita membaca kitab suci? Nah, apa manfaatnya? Manfaat bagi Anda atau manfaat bagi diri sendiri? Ya, kira-kira apa manfaatnya membaca kitab suci? Kemudian yang terakhir, coba Anda menuliskan sebuah teks atau perikop kitab suci atau nats kitab suci yang menjadi dasar pijakan atau motivasi hidup Anda. Masing-masing coba menuliskan, baca kitab suci dan temukan nats kitab suci atau perikop kitab suci yang menjadi dasar atau motivasi hidup Anda saat ini. Kira-kira apa? Dan ya, ini juga nats kitab suci adalah menjadi moto hidup kita. Moto sebagai dasar hidup kita, moto hidup kita. Dan inilah yang menjadi dasar kita untuk kita selalu ya mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu ya berbuat atau melakukan sesuatu dengan benar. Ya, kira-kira apa motivasi? Ya, yang menjadi dasar motivasi Anda itu Anda mencari dari teks kitab suci. Nah, tugas ini nanti saya minta kalian kirim lewat WA group atau bisa juga dikirim lewat ya atau kirim saja lewat ya pribadi ya, kirim lewat pribadi. Ya, WA pribadi. Nah, sekarang kita lihat pemahaman tentang kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kitab suci Alkitab itu ada dua bagian. Yang pertama adalah kitab suci Perjanjian Lama dan ada kitab suci Perjanjian Baru. Nah, kalau kita lihat dari pemahaman tentang pengertian dari Alkitab, ya, Alkitab itu ya, pengertian Alkitab adalah kumpulan dari banyaknya kitab yang ditulis dan disusun secara bertahap dalam kurun waktu 1500 tahun. Ingat, kitab suci ini ditulis oleh manusia. Ya, kitab suci itu ditulis oleh manusia atau ditulis oleh para ahli yang ya terinspirasi atau dengan inspirasi Roh Kudus. Ya. Jadi kitab suci itu bukan dia langsung jadi utuh seperti ini, tetapi kitab suci itu ya awalnya itu terpisah-pisah, kemudian para ahli mengumpulkan dan mereka mempelajari dan mereka menyusun secara rapi. Nanti kita akan pelajari bagaimana proses penulisan kitab suci. Ya, kita akan lihat. Nah, kitab suci ini tidak langsung sekali jadi, langsung begini. Dia melalui dari tahap demi tahap. Nah, kita bersyukur bahwa saat ini kitab suci itu ya bisa melalui buku, bisa juga langsung melalui HP. Nah, kita tidak perlu lagi bawa buku, di mana saja kita berada, melalui HP yang kita pegang, di semua aplikasi kitab suci sudah ada di dalam HP. Tinggal kita baca. Nah, sekarang ya, tergantung dari kita. Apakah kita sering membaca kitab suci atau tidak? Ya, kembali pada pribadi. Sekarang kita lihat kitab suci Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat baca secara pintas atau kalau kita baca dalam kisah Perjanjian Lama, untuk itu kita akan bahas yang pertama tentang kitab suci. Kira-kira apa itu kitab suci? Dalam pemahaman kita sehari-hari, kira-kira kitab suci itu apakah sama dengan buku lain? Apakah sama dengan buku novel? Apa sama dengan buku bacaan lain? Tentu di dalam ya, pemahaman kita
kitab suci itu tentu berbeda dengan buku-buku yang lain. Nah sekarang kita fokus pembahasan itu tentang kitab suci. Nanti kalau sudah selesai kitab suci, kita akan lanjut lagi dengan tradisi, ya. Kita akan lanjut dengan tradisi di dalam gereja Katolik. Nah, oleh karena itu, saya harap kalian betul-betul fokus dan harus fokus perhatian di dalam, ya, mendengarkan penjelasan saya, membaca materi-materi yang saya kirim dalam grup, modul-modul yang saya kasih. Kemudian juga kalian juga jangan lupa browser atau mencari, mengakses dari internet tentang materi-materi yang berkaitan dengan kitab suci, sehingga wawasan kalian, pemahaman kalian lebih luas. Guru bukanlah sebagai sumber ilmu, tapi guru hanya sebagai fasilitator. Ya, adik-adik, ya ini beberapa hal penjelasan saya sebelum saya menjelaskan tentang materi kitab suci. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan pelajaran yang pertama, yaitu kitab suci. Kitab suci ini, ya, kitab Deuterononika itu adalah kitab yang muncul sesudah penetapan kanon kitab suci, jumlah kitab suci Perjanjian Lama. Ya. Deuterononika dalam bahasa Yunani disebut kanon kedua, ya, kanon kedua. Kitab-kitab yang dipandang masuk dalam kanonik oleh Gereja Katolik Roma Kristen Timur tetap tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani. Ya, kalau Alkitab yang ditetapkan pada waktu itu Antiochus kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, setelah ini kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Ada terjemahan kitab suci, ya. Terjemahan kitab suci dalam bahasa, ya. Dalam perjalanan waktu kitab suci itu ditulis dalam berbagai macam bahasa, sehingga ada terjemahan kitab suci yang disebut dengan Septuaginta, ya. Terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke Yunani itu disebut Septuaginta, ya, Septuaginta. Kemudian terjemahan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin disebut Vulgata, ya. Dengan baik, terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke Yunani disebut Septuaginta. Kemudian terjemahan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin disebut Vulgata. Nah, yang termasuk kitab Deuterononika itu ada yang pertama Makabe, Sirak, Kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Baruk, tambahan kitab Daniel, tambahan kitab Ester, surat Yeremia. Ya. Inilah tambahan-tambahan, ya, kitab Deuterononika. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita untuk kitab suci sampai di sini. Ya, untuk tugas saya kasih memang tugas saat ini. Ya, yang pertama tadi saya sampaikan pada awal, tugas yang pertama itu, ya, dikerjakan. Kemudian tugas praktik yaitu menghafal 10 perintah Allah. Kemudian yang kedua, tugas praktik yang kedua adalah bertutur kitab suci. Saya kasih memang materi saat ini Anda pelajari memang, sehingga ketika saya minta tugas nanti sekitar bulan Maret, ya, praktek, saya minta untuk kalian mempraktekkannya, yaitu bertutur kitab suci. Bertutur kitab suci itu apa yang dimaksud bertutur? Bertutur artinya kita menceritakan ulang teks kitab suci berdasarkan bahasa sendiri. Contoh, engkau sedang bercerita, orang lain mendengar. Supaya ceritamu itu menarik, engkau bisa, ya, menambah atau memoles cerita itu dengan bahasamu sendiri, sehingga orang ketika mendengar, ya, mereka senang. Maka saya kasih teks kitab suci yaitu Lukas, ya,
Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini tugas keterampilan praktek. Silakan baca member sekarang. Nah, Anda bertutur kitab suci, Anda mempraktekkan dengan buat sebuah video. Satu orang teman syuting, kemudian Anda sedang bertutur kitab suci. Ya. Ini tugas terakhir, tugas praktek supaya kalian bisa mempraktekkan pelajaran dari sekarang, baca kitab suci, kemudian nanti ketika saya minta kirim sebuah video, pribadi, bukan kelompok, Tugas ini adalah tugas pribadi. Untuk contoh bertutur kitab suci sebagai perbandingan atau untuk bisa melihat contoh yang lain, Anda bisa akses di YouTube, tentang ketik saja di YouTube bertutur kitab suci. Apa itu bertutur kitab suci? Nah, bagaimana contoh atau cara-cara bertutur kitab suci? Lihat di YouTube, lihat langsung praktek. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan kitab suci, dan saya harap selalu belajar, jangan malas. Kalau kita malas, maka materi-materi atau ilmu yang kita pelajari tidak akan masuk di dalam pikiran kita. Dan kita, apalagi ini adalah pelajaran agama, dan kita harus tahu bahwa pentingnya membaca kitab suci dan juga berdoa. Itu kita sebagai orang yang beriman, itulah yang harus kita lakukan, dan sebagai bentuk untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya juga bisa terhindar dari segala mara bahaya dan juga dari gangguan dari virus corona. Oleh karena itu, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Mungkin dalam diskusi kita nanti KBM online tentang kitab suci, kita akan perdalam lagi. Yang belum mengerti bisa bertanya pada saat KBM daring, pada saat KBM online, kemudian kalian bisa tanya. Kalau ada yang belum mengerti, bisa juga chat lewat WA nomor saya di WA grup. Kemudian juga bisa melalui KBM tatap muka nanti kalau corona sudah hilang, dan juga pada saat KBM online. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.